ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang cukup penting dalam surat An-Nisa ini, yaitu ayat tentang bagaimana caranya membagi harta warisan. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ini tersebut, pendahuluannya ada di ayat di atasnya, ayat 7 atau 8 itu ya. Kemudian ya ayat 7 ini. Jadi dalam Islam ada aturan yang harus dipatuhi, ditaati oleh setiap muslim, setiap orang yang mengaku Islam, agar menjalani apa yang Allah firmankan mengenai harta warisan. Ya. Pendahulunya sudah disebut pada ayat sebelumnya, ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali", untuk laki-laki, "nasibun", ada bagian, "mimma", dari apa yang tarokal walidani, kedua orang tuanya telah meninggalkan. Ya, mimma tarokal walidani maksudnya dari harta warisan yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Bukan hanya kedua orang tuanya meninggal lalu anak-anaknya menerima warisan, wal akrobun, dan kerabat-kerabat yang meninggal pun ada yang ditinggal mati oleh seseorang yang masih ada hubungan kerabat, mereka pun bisa menerima bagian dari warisannya. Bukan hanya laki-laki yang bisa menerima warisan, tapi Allah juga menyatakan walin nisa'i, dan bagi para wanita, para perempuan pun, nasibun, ada bagian, mimma tarakal walidani wal akrobun, dari apa yang kedua orang tuanya telah tinggalkan dan kerabat-kerabat mereka telah tinggalkan. Semua harta warisan harus diwaris, mimma qalla, baik dari harta warisan apa saja yang sedikit jumlahnya, mimma qalla minhu, dari apa saja yang sedikit darinya, jadi harta warisannya sedikit juga dibagi, walaupun hanya meninggalkan beberapa helai pakaian, gak punya duit, dan pakaiannya dibagi. Itu. Au kasur, atau kalau dia meninggalkan yang banyak. Ya. Terus bagian-bagian itu sudah ditentukan oleh Allah, nasiban mafrudon, semuanya sebagai bagian yang telah difardukan. Nah, bagaimana cara membaginya? Ada disebut secara rinci di ayat yang ke-11 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ingat pesan Bunda, baca Al-Quran seperti yang punya bapak sendiri aja, gak usah ikut-ikut orang. Saya jadi lupa, gimana ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Itu laguku sendiri itu, sudah lama enggak diamalkan, hampir lupa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita lihat apa yang Allah firmankan dalam dua ayat ini. Ya, kita akan jelaskan sampai habisnya waktu saja. Jam 6:04. Pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ini, yaitu pada ayat yang ke-11 ya. Yusikum, berwasiat kepada kalian, mewasiati kalian. Yusi fi'il, kum maf'ul bih. Terus kalau ada fi'il, ada maf'ul, harus ada fa'ilnya, harus ada pelakunya. Kalau ada perbuatan, ada yang diperlakukan karena akibat dari perlakuan atau perbuatan itu disebut maf'ul, objek kalau dalam bahasa Indonesia, objek kalimat. Kalau ada objek, harus ada subjek. Nah, subjek dalam bahasa Arab disebut fa'il. Nah, fa'ilnya adalah Allah. Yusikumullahu, berwasiat kepada kalian Allah, begitu menerjemahkannya. Kalau secara harfiah, secara letterlek. Tapi kalau menerangkan kepada khalayak ramai di tablik akhbar, ya nggak usah begini. Langsung begini aja. Yusikumullah, Allah berwasiat kepada kalian fi, tentang auladikum, anak-anak kalian. Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Hei orang-orang yang beriman, apa wasiat Allah, apa pesan Allah?
lidzakari mislu hadzil unsayain. Lidzakari untuk laki-laki, mislu bagian warisannya semisal seperti hadzi bagian al unsayain, dua perempuan. Bagian anak laki-laki sama dengan bagiannya dua anak perempuan. Di dalam Islam warisan anak laki-laki dengan perempuan itu beda. Nah, mungkin nanti akan bilang, wah ini hukum Islam ini namanya apa? Nggak adil atau apa namanya? Apa istilahnya itu? Apa namanya? Tidak menyamakan antara anak laki dan perempuan. Jenenge apa tuh? Apa Pak bahasa populernya? Membeda-bedakan itu loh, mendiskriminasi. Nah, harap ngomong diskriminasi gitu. Angel men. Wah, ini hukum Islam ini diskriminatif ini. Masa anak laki-laki sama anak perempuan dibeda-bedakan? Nah, silakan orang mau ngomong begitu, itu mulutnya dia sendiri, biarin aja dia ngomong begitu. Tapi Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian, bagi anak laki-laki bagiannya seperti dua bagian dua anak perempuan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia seperti saya, misalnya meninggal dunia, tapi kebalik. Contohnya siapa ya? Ya si A gitu aja lah, nggak usah nyebut nama. Nanti kalau aku sebut namanya mati beneran nanti. Jadi, ada si A, wah kan pirang-pirang ya. Atau si S ngono wae wis. Yang lagi ngetren tuh. Ada seseorang namanya S. Mati. Dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Anaknya berapa? Ya dihitung, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Jadi yang berhak menerima warisan, misalnya laki-lakinya 1, perempuannya 3. Berarti anaknya ada 4 yang berhak menerima warisan. Nah, yang perempuan 3 ya, ini satu bagian. Terus yang laki-laki dapat 2 bagian. Nah, perbagiannya itu berapa? Itu nanti dengan hitungan matematik. Ya. Nah, itu dulu. Bagi laki-laki, bagi anak laki-laki, bagian warisannya adalah seperti bagian 2 anak perempuan. Terus Allah berfirman, fa in kunna nisaa, fa in maka jika kunna adalah mereka, apabila mereka anak-anak kalian itu nisaan semuanya perempuan, fauqos nataini, fauqo lebih, fauqo arti asalnya di atas, fauqo di atas atau lebih dari isnatain 2, jumlahnya lebih dari 2. Maka jika mereka para anak-anak kalian itu perempuan-perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, falahunna maka untuk mereka anak-anak kalian yang jumlahnya lebih dari 2. Nah, di sini ada kata-kata fauqos natain, lebih dari 2. Pikiran kita akan mengatakan lebih dari 2 itu berarti 3, 4, 5 kata, gitu ya? Ya. Ya pernah? Ya. Apabila anak-anak itu mereka semuanya perempuan, jumlahnya lebih dari 2. Lebih dari 2 berarti 3 ke atas. Tapi tidak begitu. Maksud ayat ini diterangkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat Nabi, 2 sudah masuk. Jadi, maka jika adalah anak-anak kalian mereka semuanya perempuan yang jumlahnya 2 atau lebih, begitu. Ya.
falahunna maka untuk mereka warisannya adalah sulusa 2/3 ma taroka apa yang dia tinggalkan. Jadi kalau kita punya anak perempuan 3, ketika kita meninggal dunia, 2/3 harta warisan kita, harta kekayaan kita yang boleh diserahkan kepada anak. Yang 1/3 kemana? Nanti. Pokoknya hak anak perempuan yang 3 tadi cuma 2/3 dari kekayaan si bapak yang meninggal dunia. Terus, jadi kalau misalnya seseorang meninggal dunia meninggalkan harta berapa ya? 4M itu. Wah, 4M ini 4 miliar. Nah, yang 2/3 dari 4 miliar itu berapa jadinya, Pak? 2/3 dari 4 miliar berapa? 3 miliar ya? 2/3 kali 4. Ya ngono lah gitu ya. Aku enggak pintar matematik. Kalau istriku Bunda itu Masya Allah matematiknya jalan itu, otaknya encar beliau itu. Aduh ya Allah, aku ditinggal pergi sudah. Jadi bagian mereka anak perempuan yang jumlahnya 2 atau 3 hanyalah 2/3 harta warisan bapaknya. Jadi nggak bisa anaknya dibagi habis, hartanya dibagi habis pada anak-anaknya, nggak bisa. Itu bukan aturan Islam. Aturan Islam, aturan Allah seperti ini. Itu kalau anaknya 2, perempuan semua 2 atau 3 atau lebih. Fauqos natain pokoknya 2 lebih dari 2 atau lebih. Jadi kalau anaknya perempuan semua 8, ya itu 2/3 harta kekayaan bapaknya dibagi 8 anak perempuan tadi sama semuanya jumlahnya. Dibagi 8. Jadi misalnya 8 miliar ya 9 gitu. Kalau misalnya tinggalannya 2/3-nya itu jumlahnya 3 miliar, ya masing-masing anak perempuan dapat 1 miliar gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, yang berikutnya, wa in kanat wahidah, wa in dan jika kanat adalah dia anak kalian itu wahidatan hanya seorang wanita saja, anaknya hanya 1, anak tunggal perempuan lagi, ya, anaknya cuma 1 dan perempuan, orang yang ditinggal mati bapaknya, yang anak tunggal perempuan itu kata Allah falahan nisf, falaha maka untuk dia bagian harta warisannya adalah an-nisfu separuh, nisfu Sya'ban pertengahan Sya'ban, nisfu itu separuh ya, separuhnya. Jadi tidak semua harta warisan bapaknya jatuh ke anak tunggalnya, enggak, separuh cuma. Itu untuk anak. Ini warisan untuk anak. Ya. Prinsipnya, patokannya laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kalau anaknya perempuan semua, jumlahnya cuma 1, dapat separuh harta warisan. Kalau jumlahnya 2 atau lebih, 2/3. Yang sisanya nanti dibagi ahli waris yang lain. Itu untuk anak. Sekarang berikutnya, wali abawaihi dan untuk kedua ibu bapaknya, kedua orang tuanya. Ini sekarang warisan untuk bapak dan ibu. Likulli wahidim minhumas sudus. Likulli untuk tiap-tiap wahidin seorang minhuma dari keduanya, dari kedua orang tuanya adalah as-sudus 1/6. Warisan bapak dan ibu si mati hanyalah 1/6, bapaknya 1/6, ibunya 1/6. Mimma dari apa yang taroka
dia telah tinggalkan, dari harta warisan yang dia telah tinggalkan, dengan syarat ingkana, jika ada, lahu bagi dia si mati, waladun, anak. Kalau ada orang meninggal dunia, dia punya anak, ya, ibu bapaknya masih hidup, ibu bapaknya bisa dapat berapa? 1/6. Dengan syarat ibu dan bapak dapat 1/6 kalau yang mati tadi punya anak. Ya. Halo? Paham ini ya? Ya. Fa illam yakul lahu waladun, fa in maka jika lam yakun tidak ada lahu bagi dia si mati, waladun seorang anak. Apabila si mati tidak punya anak, wa warithahu, dan yang mewarisinya hanya abawahu, kedua orang tuanya. Kalau enggak punya anak, warisannya jatuhnya ke atas. Ke atas itu namanya usul, ke bawah namanya furu. Ya, ada orang mati, bapak, ibu, bapaknya, ibunya, bapak, ibunya atau kakek, neneknya itu usulnya. Dalam ilmu faraid dibilang usul. Terus kalau bapak ibunya sudah meninggal dunia, meninggal ini orang, hanya meninggalkan anak, nah anak itu namanya furu, bagian furunya. Ya. Jadi kalau si mati tadi punya anak, maka bagian kedua orang tuanya masing-masing 1/6. Kalau tidak punya anak, kalau dia punya anak ya, sedikit jadinya cuma 1/6. Tapi kalau si mati tidak punya anak, maka wawarithahu abawahu, dan yang mewarisinya abawahu, kedua ibu bapaknya, kedua orang tuanya, fali ummihi sulus, maka untuk ibunya 1/3. Tambah gede, nggak punya anak, karena nggak punya anak, bagiannya jadi tambah dari 1/6 naik jadi 1/3. Terus berikutnya, fa in kana lahu ikhwah, fa in maka jika kana ada lahu bagi dia si mati, ikhwatun, saudara-saudara. Kalau si mati tidak punya anak tapi hanya punya saudara-saudara, fali ummihi sudus, kembali lagi, maka untuk ibunya kalau masih ada, masih hidup, bagiannya juga sama 1/6. Sama dengan kalau dia punya anak 1/6 aja dapatnya. Itu pun dilaksanakan pembagian warisannya mimba dari sesudah wasiyatin, suatu wasiat yang diwasiatkan biha dengannya. Itu pun sudah dikurangi wasiat. Waktu mau meninggal dunia ada wasiat enggak dari orang yang meninggal ini? Dia pernah berwasiat enggak kalau nanti kalau aku meninggal ya tolong sedekahkan hartaku, ambil sebagian hartaku untuk masjid sana, untuk pondok pesantren sana, atau untuk si anu itu guruku, kasihan dia miskin, kasih ya sekian, misalnya begitu. Berwasiat, ambil dulu jumlah yang diwasiatkan. Audainin atau hutang, sesudah digunakan untuk membayar wasiat, menunaikan wasiat yang diwasiatkannya. Audainin atau dikurangi untuk membayar hutang. Jadi begitu ada orang meninggal dunia, keluarganya dikumpulkan semuanya. Ini dulu pernah berwasiat enggak si mati? Kalau pernah berwasiat, tunaikan dulu, ambil dulu. Dia berwasiat berapa yang harus disumbangkan, disedekahkan, diinfakkan. Terus yang berikutnya, punya utang enggak nih? Nah, itu perlu
Makanya dalam Islam hutang piutang itu harus ditulis, sedikit atau banyak itu harus ditulis. Ada tulisannya, ada saksinya. 2 orang laki-laki. Jadi saudara jangan pernah meminjamkan uang tanpa saksi dan tanpa ditulis. Di pengadilan kalah sampean. Di pengadilan jahiliyah ini kalah sampean. Wah, apalagi di pengadilan agama. Ya. Jadi itu aturan Islam ya. Tulis, walaupun sedikit tulis. Saya utang sama kamu 100.000 ya. Nanti akan saya bayar sekian. Saksinya siapa? Ini sama ini. Itu. Nah, sudah. Terus berikutnya Allah berfirman, abaukum bapak-bapak kalian wa abnaukum dan anak-anak kalian la tadruna tidaklah kalian mengetahui ayyuhum siapa di antara mereka aqrabu yang lebih dekat lakum untuk kalian bagi kalian naf'an manfaatnya. Kalian tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat untuk kalian. Apakah bapak kalian yang lebih bermanfaat atau anak kalian yang lebih bermanfaat? Yang tahu aku, kata Allah. Yang tahu hanya aku. Nah, ini ada penjelasannya ini tafsirnya. Terus setelah Allah berfirman seperti itu, bagian anak sekian, bagian orang tua sekian, ya, lalu di belakangnya ada keterangan. Faridhatam minallah, itu tadi adalah kewajiban, sesuatu yang fardu, minallahi dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu kana adalah dia aliman maha mengetahui, hakiman maha bijaksana. Jadi pembagian warisan seperti itu yang menurut pikiran orang ini diskriminatif, tidak adil. Allah bilang ini yang paling bijaksana. Pembagian atau warisan yang paling bijaksana itu ya seperti ini. Ya. Itu kalau yang meninggal dunia seorang laki-laki yang punya anak dan masih punya orang tua. Pembagiannya seperti tadi. Nah, sekarang berikutnya. Walakum dan untuk kalian, ini maksudnya untuk para suami yang ditinggal mati oleh istrinya, nisfu ma taraka, bagian warisannya adalah separuh dari apa yang apa yang telah meninggalkan azwajukum, istri-istri kalian. Jadi kalau seorang wanita meninggal dunia, seorang ibu meninggal dunia, ya, suaminya hanya mendapatkan separuh dari harta si ibu tadi yang meninggal dunia tadi. Tuh, dengan catatan, dengan syarat illam yakun lahunna waladun, in jika lam yakun tidak ada lahunna bagi mereka para istri yang meninggal dunia itu waladun anak. Jadi kalau ada seorang ibu meninggal dunia padahal dia tidak punya anak, maka suaminya mendapat separuh warisan, separuh dari harta kekayaan si ibu yang meninggal tadi. Fa in kana, maka jika ada lahunna bagi mereka, bagi ibu-ibu, para istri, para wanita yang meninggal itu ada waladun, seorang anak, satu atau lebih, ya. Falakum, maka untuk kalian para suami jatahnya hanyalah ar-rubu'u, 1/4. Nah, saya punya anak. Jadi waktu istri saya meninggal dunia, saya dapat bagian 1/4 dari kekayaan istri saya. Padahal harta kekayaan istri saya itu ya berasal dari saya. Karena dia enggak kerja kan, dia enggak kerja, enggak mau kerja di sini. Waktu di Solo kerja, dia ngajar, guru.
Oh, guru yang sangat disegani di sana itu. Kepala sekolahnya takut sama bunda. Karena apa? Karena tegas, orangnya tegas tapi ndalan, mengikuti jalan lurus. Artinya kepala sekolah nggak ada berani main-main sama dia. Falakumur rubu'u, maka untuk kalian para suami hanyalah 1/4 dari harta kekayaan si istri kalau si istrinya mati dan meninggalkan anak. Mimma, dari apa yang tarokna dia tinggalkan, perempuan itu tinggalkan, itu pun dibaginya mimba diwasiyatin, dari sesudah suatu wasiat yang yusina, mereka para wanita tadi, para istri tadi mewasiatkan biha dengannya, au dainin, atau sesudah dipakai untuk membayar hutang. Istriku itu meninggal dunia nggak punya hutang, masya Allah, masya Allah. Jadi kita waktu dibagi warisannya, ya nggak udah, langsung aja dibagi, kita laporkan sama ustadz yang menjelaskan gini ya, dah kita melaksanakan, insyaallah. Terus Allah bilang walahunna, sebaliknya ini walahunna, dan untuk mereka para istri bagian warisannya hanyalah ar-rubu'u, 1/4 mimma, dari apa yang, dari harta yang taroktum, kalian para suami tinggalkan. Jadi kalau seorang suami meninggal dunia, istri itu cuma dapat 1/4 dari harta kekayaan suami. Kalau suaminya hartanya 1 triliun, dia cuma dapat 250 juta. Wis, nggak bisa tambah lagi, nggak bisa. 250 miliar. Astagfirullah. 1 triliun kok ya. Aduh, nolnya akeh kok ya. Kalau seorang suami meninggal dunia hartanya 1 triliun, maka si istri tadi mendapatkan warisannya hanya 1/4-nya saja, alias 250 miliar. Lemu gemuk sampai dapat uang segitu ya. Nah, itu dengan catatan ilam yakul lakum walad, jika lam yakun, tidak ada, lakum bagi kalian para suami, waladun anak. Jika suami yang meninggal tadi tidak punya anak, maka bagian istrinya hanyalah 1/4 saja dari kekayaan suami. Fa in kana, maka jika adalah lakum bagi kalian para suami yang meninggal itu ada waladun anak, maka jika ada bagi kalian seorang anak atau lebih, kalau dia si mati tadi, laki-laki yang mati, suami yang mati tadi punya anak, falahunna, maka untuk mereka para istri jatahnya hanyalah as-sumunu, 1/8. Ayo tambah sedikit lagi kalau dia punya anak. Ya, mimma taroktum, dari apa atau dari harta yang taroktum kalian tinggalkan. Itu pun pembagiannya sama, mimba'di, dari sesudah wasiatin, sebuah wasiat yang tusuna, kalian mewasiatkan biha dengannya, dengan wasiat itu, au dainin, atau sesudah dipakai untuk melunasi hutang. Terus wa in kana rajulun yuratsu kalalah, wa in kana, dan jika ada rajulun, seseorang yang yuratsu, dia diwarisi, kalalatan, orang yang sebatang kara. Kalau ada orang meninggal dunia tidak ada pewarisnya, ya, hanya sebatang kara dia hidupnya, anak nggak punya, cucu nggak punya, ya, pokoknya dia sebatang kara. Kalau ada seorang laki-laki, awim ro'atun, ada seorang atau ada seorang perempuan yang mewarisinya, kalalah,
Ya, walahu akhun, padahal si orang yang mati tadi tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dia hidup sendiri, tapi dia punya saudara. Walahu akhun, dan dia mempunyai saudara laki-laki, au ukhtun, atau dia punya saudara perempuan. Falikulli wahidim minhumas sudus. Falikulli, maka untuk setiap wahidin seorang, minhuma dari keduanya, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, bagian warisannya dapat as-sudusu 1/6. Juga seorang sebatang kara, kan dia mungkin masih punya saudara. Ada enggak saudaranya? Jadi setelah anak, bapak ibu enggak ada, ke atas enggak ada, ke bawah juga enggak ada, ke samping. Ya, masih punya saudara enggak? Kalau masih ada saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing dari laki-laki dan perempuan dapat 1/6. Terus kata Allah, fa in kanu, maka apabila mereka adalah aksara min zalik, lebih banyak daripada itu, lebih banyak daripada 2 orang. Dia tidak punya saudara, dia punya saudara bukan hanya 1 orang saudara laki-laki dan 1 orang saudara perempuan, saudaranya banyak. Fahum, maka mereka saudara-saudaranya yang banyak tadi, syuraka'u, berserikat, fitsulusi, dalam 1/3. Jadi kalau saudaranya banyak, berapa jumlahnya dihitung. Semua saudaranya yang jumlahnya 8 misalnya begitu, 8 orang itu hanya memperoleh 1/3 warisan si mati tadi. Dibagi 8, 1/3 dibagi 8. Itu pun mimba diwasiyah, dari sesudah wasiat yang yuso diwasiatkan, biha dengan wasiat itu, audainin atau sesudah untuk membayar hutang, ghaira mudhor, tanpa mendolimi, tanpa berbuat yang menmadharati, ya. Wasiatan itu semua tadi adalah wasiat, adalah pesan minallah, dari Allah. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha mengetahui, halimun, maha penyantun. Nah, lengkapnya mengenai penjelasan ayat ini insya Allah kita sambung besok pagi. Sampai hari ini sampai sini aja dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.